Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Yanis Ucok Budi, salah satu legenda Persis Solo. Pemain ini membela Laskar Sambernyowo ketika tim ini sedang tertatih-tatih. Tidak seperti di Liga Indonesia saat ini. Inilah Yanis Budi atau biasa dipanggil Ucok. Sekarang lebih sering disebut Coach Ucok karena menjadi pelatih. Dia penyerang Persis ketika tim Asal Solo ini masih tertatih-tatih di Liga bawah. Betul, Coach Ucok? Iya. Nah ini kok bisa sampai Sidoarjo ya, Ucok? Iya, ceritanya ke Sidoarjo ini dalam rangka Lebaran. Kebetulan adik saya di Sidoarjo, suaminya baru saja naik pangkat jadi komandan di Pasmar 2 Marinir di Surabaya. Jadi saya disuruh main ke sini sekalian berlebaran, sekalian mengucapkan selamat buat suaminya adik saya. Enggak sekalian main bola ini, Coach? Oh enggak, sementara sepak bola mandek sih, karena kemarin masih main bola di kumpul-kumpul teman-teman di Gajah Mungkur, di Persis. Jadi sementara ini lebaran khusus saudara dan keluarga dulu. Masih main bola tapi Coach? Masih ikut teman-teman aja, ikut di Persis Legend sama Gajah Mungkur Persiwi Legend. Kalau dipanggil pas kumpul-kumpul ya datang, cuma ya 10 menit 15 menit, yang penting dapat keringat, yang penting kumpulnya gitu. Usia berapa kok masih main bola nih? Sekarang usia saya itu 55 jalan. 55 54 ya? Ini 54 55 jalan. Tahun depan dah 55. Tapi teman-teman juga banyak yang usia segitu masih main bola, yang penting kumpul katanya, yang penting sehat, biar gak stres di rumah terus. Jadi kalau kumpul-kumpul kan kita bisa senang ketemu mantan-mantan pemain masih main bola, senang. Nyebutnya Gajah Mungkur, pernah bergabung di Gajah Mungkur Muryatama Galatama, Coach? Iya, kalau Galatamanya saya enggak, tapi di amatirnya. Waktu itu zamannya Mas Sabar, Ali Sunan, terus Mas Setiadi yang anaknya kiper di Bayangkara itu, Awan Seto, terus Nasdin yang di BPD, terus ada Sigit Untoro, ya banyak teman-teman, Aris Budi, Sasi Kirono, itu zaman saya di amatir masihan. Setelah Galatama baru saya pindah ke Jakarta, keluar saya. Nggak masuk ke Galatama ini kenapa, Coach? Ya mungkin kalah saingan di Galatama kan bagus-bagus memang zaman Gajah Mungkur Muryatama itu kan gabung jadi satu sama Kudus. Itu yang dari Gajah Mungkur cuma Aris, Sutarman, Ali Sunan, Sutamto, ya banyak dari Gajah Mungkur, Ratmoko. Kalau saya agak dipanggil, terus saya larinya ke Jakarta, ke Setia BNI 46 Jakarta tahun 90 itu. Anggota internal Persija, Coach? Internal Persija. Jadi di Persija itu ada kompetisinya Persija Pusat, itu internalnya saya ikut klubnya Setia BNI. Ya termasuk sama Sudana Sukri, Ibrahim Listaluhu, Pace itu Khairil Anwar. Ya betul, Khairil Anwar itu. Jadi saya ikut main di kompetisi sana. Berapa tahun? Saya di kompetisinya di Persija kurang lebih kalau nggak salah masuk 90, 91, 92. Jadi sekitar 2 tahun kurang. Habis itu 92-nya saya pindah ke Indosemen. Indosemen Bogor. Belum antara Indosemen, Coach? Belum, Indosemen Bogor di Citerep, amatiran. Masih amatir juga. Sama Sunario Sragen? Sunario Sragen itu belakangan, saya duluan. Saya jadi sama Cecep Suryana, Mulyadi, sama Orianto, sama Sopian, sama Haryanto, sama Agustinus. Itu kalau Sunario itu belakangan, malah duluan saya. Pulangnya ke Solo gimana ya, Man? Gitu, Coach? Pulangnya ke Solo. Bisa ke Persis gitu. Bisa ke Persis itu liburannya Indosemen. Pas ada liburan Indosemen saya balik ke Wonogiri. Kebetulan di Wonogiri itu ada temen namanya Widianto sama Ratmoko. Jadi waktu itu saya cuma diajak ajak latihan dulu sama Pemda, klubnya Pemda. Terus ada latihan Persis, saya ikut-ikut gitu. Kebetulan Pak Hong
kayaknya tertarik. Wong Widodo. Wong Widodo tertarik sama saya, terus bilang sama Widi itu, kira-kira itu Ucok itu mau nggak ikut latihan Persis, ikut di Persis. Ya terus disampaikan ke saya, ya saya coba dulu. Terus saya juga cocok, saya gabung ke Persis dan minta surat keluar di Indosemen. Nggak dipersulit surat keluarnya. Suratnya sebenarnya dipersulit, tapi karena kita udah komitmen pengen ikut Persis, ya saya secara jujur bilang aja sama pengurusnya Indosemen, kalau saya biar deket sama keluarga juga di Wonogiri. Akhirnya diperbolehkan sama Indosemen. Selama di Persis mulai 93 sampai tahun berapa, Coach? 93 dari penyisian bawah sampai nasional, sampai akhirnya lolos ke divisi 1. Saya selesai itu setelah Persis 2001 terakhir itu 2001 Persis. Waktu degradasi Persis ke divisi 2 lagi, divisi 2 nasional, saya udah nggak ikut. Ngangkatnya ke divisi 1 tahun berapa berarti, Coach? Ngangkatnya ke divisi 1 tahun 94. 94 Persis lolos ke divisi 1. Di Manado? Di lolos ke divisi 1-nya di Solo. Di Solo kita tuan rumah. Terus 95 baru divisi 1 main. Divisi 1 mainnya di Manado, mau ke divisi utama juga nggak jadi. Nyaris lolos gitu. Nyaris lolos. 96 divisi 1 lagi main di Padang. 96. 97 masih divisi 1. 98 masih divisi 1 masih dipakai. 98 99 itu saya udah nggak dipakai karena mungkin pelatihnya beda. Waktu itu Mas Bambang Nugroho pelatihnya. Grup saya itu nggak dipakai, termasuk Sarwedi, Mas Riwidadi, terus Sarwoko, terus banyak lagi yang ini nggak katut, maksudnya nggak dipanggil karena mungkin saingannya kan banyak. Dari Arsito ada, dari Asmi ada, pelatihnya Mas Bambang Nugroho dan Pak Hong itu kalau nggak salah. Pensiun karena usia atau karena cedera, nyaman, Coach? Pensiun karena cedera. Saya merasa udah cedera. Waktu itu masih dipanggil sama Mas Harton Lulusan sama John Lesnusa kalau nggak salah. John Lesnusa itu kan terakhir megang sebelum dia udah almarhum. John Lesnusa itu masih manggil saya. Kebetulan saya lutut saya udah kena usia pas 35. Usia pas 35. Sebenarnya kalau lutut saya nggak kena, saya masih dipakai Persis walaupun cadangannya Haryadi, Kapelo, Su Ananto. Tapi karena saya cedera, saya merasa kalah bersaing dan saya juga merasa udah nggak mampu untuk. Tapi sudah bekerja itu. Udah bekerja, saya udah dari tahun 94, Pak, Mas Sidik. Berarti setahun setelah masuk Persis langsung bekerja, Coach? Langsung bekerja. PDAM langsung. Langsung PDAM. Ditawari 3 instansi tapi saya pilih ke PDAM. PDAM, Pemda, PDAM, PLN sama DPU. Oh. DPU. Kok milih PDAM, Coach? Kebetulan di PDM itu dari Ratmoko teman-teman itu ada 11 orang pemain Persis. Jadi kelihatannya enak nih di PDM karena udah ada timnya. Dan kebetulan anak-anak nyaran ke PDM aja, Cok. Enak di sini udah ada timnya. Jadi saya senang ke PDM Solo. Tapi selama membela Persis termasuk punya loyalitas tinggi ya, Coach ya? Ada cerita yang menarik ya, Coach ya? Iya, saya loyalitasnya pol saya kalau di Persis itu. Saya nggak dibayar aja, kalau bela nama Solo saya siap kok sampai kapanpun. Waktu itu udah anak-anak main bola itu nggak mikir uang, yang penting bela Bon Solo itu udah bangga dan kebanggaan tersendiri. Kalau Persis zaman sekarang sama udah kaya nih, Coach ya? Iya, mungkin kalau lihat dari kontraknya besar, main bolanya ya seperti itu. Nyesel nggak, Gus? Lahir duluan ketika Persis. Waktu sampean bela kan istilahnya tanda kutip masih tertatih-tatih. Sekarang kan banyak uang, Gus. Lahir cepet nih, Gus, sampean ya? Sama aja, yang penting waktu itu saya memang impian saya memang di sepak bola itu nggak pikiran cari uang. Yang penting saya terkenal, penonton senang, main bolanya yang bagus, ya kan? Saya senang main bola, masnya hobi saya. Jadi di klub mana aja saya bela mesti saya alhamdulillah mesti lolos. Tapi cerita sehari sebelum nikah masih bermain untuk Persis itu benar, Coach ya? Benar itu tahun 2000, benar. Iya, benar itu waktu itu yang megang
kalau nggak salah Pak Imam atau Pak Hartono Ruslan, Mas Hartono Ruslan. Hartono Ruslan itu mau main ke Pekalongan itu penyisian terakhir. Masih istilahnya Liga 2, Coach. Liga 2 Jawa nasional. Tengah ya. Ya, Liga 2 Jawa. Iya, Liga 2 Jawa Tengah. Liga 2 Jawa Tengah main ke Persib Pekalongan. Itu tahun 2000. Kebetulan mau main ke Pekalongan udah susunan pemain yang dibawa udah pas 18, terus saya minta izin kalau memang Pak Hartono kawe mau nikah, karena kamu mau nikah ya nggak saya berangkatkan nggak apa-apa, tadi saya ya butuh kamu. Cuma akhirnya saya bicara sama istri saya mengizinkan, akhirnya saya ngomong sama Mas Hartono senang dan saya diberangkatkan. Kebetulan main sorenya, Sabtu sorenya main, alhamdulillah menang 2-0. Kebetulan mungkin yang cetak kalau nggak salah Ananto 1, terus yang satu lagi mana itu lupa aku, kalau nggak Jepara siapa itu namanya, ada tuh main gelandang, bukan Wahyu Teguh tapi gelandang ada si siapa namanya gitu. Kusmanto. Bukan Kusmanto, itu back nek Kusmanto. Ada gelandangnya namanya siapa gitu loh, namanya keriting lupa saya. Orangnya masih putih, cakep itu orangnya. Itu yang cetak gol sama Ananto. Nah, itu setelah Diizinkan sama keluarga berangkat itu. Istri saya, diizinkan istri saya. Keluarga Enggak saya bilangi, cuma saya ngomong sama istri saya, keluarga istri saya udah tahu karena ini bela Persis dan penentuan saya diizinkan berangkat. Gila enggak tuh? Padahal besok saya mau nikah, minggunya nikah saya. Terus Sabtunya saya padahal main. minggu pagi Nikah, Sabtu sorenya main. Belum perjalanan dari Pekalongan ke Solo belum tol, belum tol, masih jalur ke Batang dulu ketika terus Pekalongan. Perjalanan pulang ada gangguan kok atau lancar-lancar saja? Ada gangguan kebetulan. Itu pas malam Widodaren nih kalau nggak salah. Kita pulang habis maghrib, kita pulang di tengah perjalanan di pas kota Batang, bannya bis Pemda itu kebetulan pecah terus berhenti agak lama, jadi perjalanan mau pulang ke Solo itu mau ke Widodaren itu udah terlambat. Jadi Widodaren ini ceritanya jam 9 masih bisa ditunggu. Ternyata saya ngabarinnya udah kok lama banget, dulu waktu itu masih belum ada handphone. Jadi kok lama gitu cerita, sampai rumah baru saya cerita kalau bisnya itu kebanan. Terus akhirnya sampai rumah jam 12 malam itu Widodaren ini wis rampung, tapi ya istri saya bersyukur karena Persis menang lolos dan saya juga saya peluk, saya sayang istri saya. Ini untungnya nggak apa-apa bisnya karena cuma pecah ban. Akhirnya ya alhamdulillah paginya baru berjalan. Ngantuk tapi Got, di acara ngantuk gak Got? Saya sempat malamnya dimarahi keluarga saya malahan. Kalau keluarga istri saya nggak apa-apa, tapi keluarga saya yang marahi saya. Masalahnya, wah ini ngedan tenan, udah mau besok mau nikah bareng kok. Padahal minta izin kan bisa, ya kan? Sampai rumah dimarahi keluarga, tapi akhirnya nggak apa-apa, saya jelasin juga ini penting, ini juga Persis Solo ini penting, bagian dari saya juga. Jadi karena istrinya mengizinkan, akhirnya saya diperbolehkan. Dan setelah pertandingan menang 2-0, saya suruh mimpin doa, mengucapkan syukur Persis lolos, mudah-mudahan besok pagi pernikahannya juga lancar. Jadi saya mimpin doa, waktu itu bukan kaptennya. Kalau nggak salah waktu itu kaptennya siapa itu ya? Waktu itu kaptennya kalau nggak Pak Toto ya Ratmoko, lupa saya di Pekalongan. Tapi alhamdulillah habis lawan Persib Pekalongan itu lolos tingkat nasional. Setelah pensiun sempat jadi pelatih Persis kok? Ya, semenjak habis pensiun itu tahun 2007-an itu saya sama Yunus Mukhtar pelatih Persis junior, bukan senior ya. Iya. Pelatih Persis junior 3 tahun sama Yunus Mukhtar saya ngasisteni terus sama Pak Yunus Mukhtar itu, mantan pemain Arseto itu dari tahun 2007 sampai 2010. Nah, itu jadi asisten pelatih sama Bang Yunus, panggilannya Bang Yunus. Aktivitas sekarang ngelatih apa Kut? Sementara kalau sekarang ini saya habis dari pelatih Persis Junior itu kemarin habis pegang Popdanya Solo. Juara Kut ya? Juara sama Mas Sriwidadi. Juara Popda Solo, juara provinsi, juara Karesidenan. Pertama juara Karesidenan dulu, habis itu megang ke provinsi, juara sekalian ke provinsinya. Jadi alhamdulillah Solonya
Popdanya juara provinsi yang megang saya sama Sriwijadi sama Vilol, mungkin pelatihnya tuh Pak Vilol, kepalanya Pak Dadit, asistennya 2, Vilol saya sama saya Pak Vilol itu. Kalau klub Paris Saint-Germain klubnya Kut, PSG Kut. Itu klub PSG itu karena kampung saya dekat dengan Begaja dan saya dulu sering di Bon Begaja. Angger Tarkam dijak Begaja, strikernya mesti saya ambil, mesti ngambil saya, dan saya mesti ngajak anak-anak Solo. Saya tuh di Begaja itu jadi udah kayak apa namanya ya, kayak keluarga. Sukoharjo Kut. Sukoharjo, iya. Itu di Begaja main mesti ngajaknya saya, karena mungkin dekat rumah saya dan saya sering ajak teman-teman yang pemain Persis juga. Ananto juga pernah saya ajak, terus Widianto pernah anak Persis. Pras itu langganan. Iya, karena itu aja. Sekarang saya suruh megang SSB ini Begaja. SSB Begaja yang melatih saya, pelatih kepalanya saya. Jadi saya ngurusi saya nih pelatih Begaja. Udah 10 tahun lebih. Manajer Kut gitu. Iya, Paris Saint-Germain, PSG gitu. Aduh. Keturunannya ada yang main bola Kut? Alhamdulillah ini anak saya perdana Rian Mustaqim ini, alhamdulillah nurusi bakat saya. Ya udah pernah dilatih Edward Chong, pernah dilatih Nasrul Koto, ya pelatihnya gonta ganti. Ya sekarang alhamdulillah tiap tahun nggak pernah main bola, mesti dia pindah klub terus. Kalau nggak di Liga 3-nya tahun kemarin Persiba Bantul ini ikut Persib Pekalongan, juniornya dulu ikut Persika Karanganyar, Suratinnya ikut Persiwi, malah justru Persis malah belum pernah ikut. Ya saya nggak tahu nih pas Persisnya malah bapaknya pemain Persis, nih anaknya malah belum pernah ikut Persis malah. Alhamdulillah ini dipegang Agung Setiabudi, ini ikut Porprofnya Solo, bela Solo. Tapi punya harapan putranya bisa ke Persis Solo Kut ya? Insya Allah mudah-mudahan. Sebenarnya dia kemarin ikut seleksi zamannya Tommy, tapi saya kan nggak pernah ngomong kalau Tommy itu teman saya. Terus banyak teman-teman yang di Persis. Oh di EPA Kut ya? Iya, waktu Persis senior malah, zaman Persis senior malah seleksinya kadang ada di UNS. Ya kan, saya nggak pernah dibolehkan kalau punya temen mantan pemain, dia biar ini sendiri, dia pinginnya seleksi sendiri, nggak mau bawa nama bapaknya nih. Kalau si Dana ini aku ya heran, tapi ya nggak apa-apa, nanti biar tahu sendiri. Ternyata Suwandi juga pernah dibelanya, Suwandi di Persiba Bantul dengan seleksi panggilan ya lolos. Kemarin ikut Persib Pekalongan dia panggilan dari Pak Gatot tuh ya lolos. Ya maunya seperti itu, nggak mau ini. Nanti suatu saat saya juga harus ini ya, juga ya juga pingin teman-teman biar pada tahu mainnya dia, nggak cuma dari bapaknya toh. Berarti gitu. Rencana hari ini pulang ke Solo ini Kut? Hari ini nanti habis dari kantor. Berarti hari apa ini? Ini hari Rabu. Tanggal 26. Ini acara kantornya suaminya adik saya yang jenderal itu, Jenderal Marinir Pasmar 2 itu. Nanti saya harus ke kantornya karena acaranya tuh nanti pulangnya mungkin saya habis dari kantornya suaminya adik saya. Jadi ya nanti habis ini saya pulang habis dari kantornya Pak Rudi, Jenderal Rudi. Habis dari kantor Jenderal Rudi sebentar, nanti habis itu saya baru pulang sama istri saya, sama adik saya yang ada di Jakarta. Ya hati-hati di jalan nanti berarti nih Kut. Iya, sama-sama.